الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-Anfal ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kata Allah, andai engkau menginfakkan seisi dunia kepada manusia, maka engkau tidak akan bisa menjinakkan hati semua manusia. Jadi kata Allah, kalaupun kita infakkan seluruh isi dunia, semua orang kita kasih bantuan, semua orang kita berikan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kata Allah, sekalipun engkau berikan seluruh isi dunia kepada manusia, engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka. Artinya pasti ada orang yang tidak puas dengan kita, pasti ada orang yang membenci kita, dan pasti ada lidah-lidah yang menghina kita, mencela kita, memaki kita, mengumpat kepada kita. Itu sudah dijamin oleh Allah. Itu artinya selama kita di dunia ini, kita tidak akan selamat dari lidah manusia. Karena kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Jangan pernah Bapak Ibu bercita-cita semua orang sayang kepada kita, semua orang senang dengan kita, semua orang suka dengan kita. Itu mustahil di dunia ini. Sebanyak yang suka, sebanyak yang benci. Sebanyak yang memuja, sebanyak yang mencela. Begitulah kehidupan dunia ini. Artinya selama Bapak Ibu di dunia ini, tidak ada satupun manusia yang akan selamat dari celaan lidah orang lain. Karena itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah berikan tuntunan. Kalau Bapak Ibu dicaci, dihina, dimaki oleh lidah-lidah manusia, minimal ada 5 respon yang diajarkan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dicaci maki orang, minimal ada 5 respon yang bisa kita berikan. Respon pertama disebutkan Allah di surat An-Nahl 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Bila kau dicaci orang, maka caci pula dia seperti kalimat yang disampaikannya kepadamu. Jadi kalau kita disakiti orang, balas. Kalau lidahnya menyakiti kita, balas pula dengan yang seperti diucapkannya. Kalau tangannya menyakiti kita, balas sekeras tangannya menyakiti kita. Nah, itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dimaki kambiang, maka panggil dia kambiang pula. Gitu. Boleh Pak. Kalau Bapak Ibu dipanggil baru, panggil pula baru. Nah, tapi tidak boleh tambah baru gadang loh. Kalau tambah baru gadang, berhutang Bapak Ibu ya. Jadi serupa. Kalau Bapak Ibu ditampar, tampar pula dia, sekeras dia menampar kita. Kalau gigi awak tangga, tanggan lo giginya, gitu tuh. Cabik telinga awak, cabik lo telingonya. Itu boleh tuh Pak. Ya.
Kalau Bapak Ibu ingin membalas, balas tapi tidak boleh lebih. Bimisli, serupa. Itu boleh ya. Ini respon yang paling rendah ini. Kualitas manusianya. Kalau dia disakiti orang, dia balas seperti yang dia terima. Dan itu dibolehkan Allah di surat An-Nahl 126. 2. Kalau Bapak Ibu dicaci maki orang, dihina orang, responnya diam. Dan ini dicontohkan oleh Maryam di surat Maryam ayat 26. Ceritanya Maryam itu kan melahirkan anak tanpa suami. Ini wanita mulia nih Pak Ibu, yang kehari-hari tinggal di masjid, yang kerjanya rukuk sujud, tiba-tiba hamil, melahirkan tanpa suami. Nah, itu viral tuh Pak. Zaman dulu viral berita itu tuh. Kalau wanita yang keluyuran malam hamil ya biasa saja, memang harus hamil dia begitu tuh, pekerjaannya ya begitu. Ini wanita yang di masjid hari-hari hamil tanpa suami, heboh. Maka Maryam dicaci maki, setiap Maryam keluar dicaci, dihina, dicela. Apa respon Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Saya saum. Saum itu artinya menahan, dan saya tidak akan membalas ucapan kalian. Nah, ini responnya nih. Jadi Bapak Ibu kalau dicaci orang, dihina orang, diam saja. Dengarkan saja dia mencaci. Nanti dia capek sendiri, berhenti sendiri. Bapak Ibu kalau dicaci orang, diam saja, nanti dia capek sendiri. Karena bicara itu capek, apalagi dengan nada tinggi, lelah. Makanya Bapak Ibu kalau dihina, dicaci, udah dengar saja dia, nanti dia berhenti sendiri. Karena cacian orang itu tidak akan mengubah takdir kita. Sedunia orang mencaci saya, biasa saja, rezeki saya segitu-segitu juga. Seluruh orang memuja saya, ya begitu hidup juga, saya begitu-begitu juga hidup saya itu. Maka kalau dicaci orang, contoh Maryam, diam. Jangan balas, nanti dia berhenti sendiri. Nah, itu respon yang kedua. Respon yang ketiga, Bapak Ibu kalau dicaci orang, doakan keburukan dia. Misalnya Bapak Ibu dihina-hina, dicaci-caci, kita tidak bisa melawan, mungkin dia kuat, mungkin dia punya kekuasaan, berdoa saja. Ya Allah, hancurkan dia. Ya Allah, celakakan dia. Ya Allah, kasih penyakit stroke dia. Boleh. Boleh. Kalau Bapak Ibu tanya, boleh tak mendoakan orang celaka? Boleh. Kalau Bapak Ibu disakiti, nanti baca surah An-Nisa 148. An-Nisa 148. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah benci doa buruk. Jadi kalau kita mendoakan buruk, benci Allah doa yang begitu, Allah tidak suka. Kecuali kalau doa buruk itu dari orang yang disakiti, dan Allah cinta dan menjawab doanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu menyakiti orang, lidahnya menyakiti orang, tangannya menyakiti orang, dia tidak melawan, tapi dia berdoa kepada Allah untuk kehancuran kita, maka yang menyakiti itu tinggal menunggu waktu binasa. Kenapa? Doa orang yang disakiti itu diijabah oleh Allah. Makanya kata Nabi, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salasu da'watin la turat, 3 doa yang tidak ditolak Allah. 1 dakwatul walid, doa ayah. Dakwatus saim, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, dakwatu al-mazlum, doa orang yang disakiti. Makanya Bapak Ibu jangan pernah lidahnya menyakiti orang. Kalau dia berdoa untuk kehancuran kita, Allah terima doanya langsung tuh. Tinggal menunggu waktu saja kita binasa itu. Bapak Ibu yang punya kuasa, yang punya jabatan, jangan semena-mena ke bawahan. Walaupun dia tidak bisa melawan, tapi kalau dia berdoa mengangkat tangan ke langit, tinggal menunggu celaka kita itu. Jadi kalau Bapak Ibu disakiti orang, boleh mendoakan keburukan orang itu. Boleh. Itu An-Nisa 148. Yang keempat, Bapak Ibu kalau disakiti orang, dicaci, dihina,
Perintah Allah di surat Taha 130. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik. Bersabar dan pujilah Allah. Bapak Ibu kalau dicaci maki orang, sabar, baca alhamdulillah. Itu perintah Allah. Bapak Ibu dimaki, kambiang ang, alhamdulillah. Baru ang, alhamdulillah. Begitu tuh Pak. Kenapa Bapak Ibu mengucap alhamdulillah kalau dicaci orang? Dalam hadis Muslim Nabi menjelaskan, kalau ada orang lidahnya mencaci kita, saat itu juga dia sedang mengirim pahalanya kepada kita. Kalau dia tidak punya amal, dosa kita yang ditransfer kepada dia. Makanya kita mengucap alhamdulillah. Semakin banyak orang mencaci Bapak Ibu, menghina Bapak Ibu, semakin banyak terima pahala dari orang itu. Semakin banyak dosa kita dikirim ke dia. Makanya di akhirat nanti ada orang yang bangkrut, namanya al-muflis. Siapa yang bangkrut? Orang yang datang bawa ibadahnya yang banyak, salat, puasa, zakat, haji, umrah, Masya Allah ibadahnya. Tapi kata Nabi, syatamahaza. Di dunia mulutnya sering menyakiti hati orang. Maka semua kebaikannya diberi pada orang itu. Habis, dosa orang dikirim kepada dia. Sumaturiha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Itulah alasannya Bapak Ibu kalau dicaci maki orang, baca alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sedang menerima transfer pahala yang banyak dari orang itu. Percayalah, yakinlah nanti di akhir lihat sendiri. Nah, yang terakhir responnya kalau Bapak Ibu dicaci maki orang, lihat surat An-Nur ayat 22. Ini cerita Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, istri Nabi. Abu Bakar karena orang kaya tiap bulan kasih BLT ke orang-orang miskin. Bantuan langsung tunai, itu Abu Bakar kasih ke orang-orang miskin. Salah satu yang dapat BLT Abu Bakar namanya Mistah. Mistah ini anaknya banyak, hidupnya susah. Dikasih bantuan tiap bulan oleh Abu Bakar. Apa yang dilakukan Mistah? Mistahlah yang menyebarkan fitnah Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Fitnah keji. Istri Nabi difitnah berselingkuh dengan Safwan. Siapa yang menyebarkan fitnah? Mistah. Siapa itu Mistah? Yang dikasih bantuan BLT Abu Bakar setiap bulan ayahnya Aisyah, mertuanya Nabi. Apa respon Abu Bakar? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayyafirallahu lakum. Abu Bakar memaafkan, melupakan, dan tetap memberi BLT kepada Mistah. Tidak diputus. Ini respon yang paling baik. Bapak Ibu kalau dicaci, dihina, berbuat baik pada orang itu. Balas caciannya dengan kebaikan. Ibu-ibu dicaci orang, masak beko sambal gulai ayam, antan ke rumahnya. Itu yang paling hebat. Apa ditapu orang, agi 100.000. Nyotapu cik lai 100.000 lai. Gitu. Tapi jangan dapat cubon kamu ya. Kau coba lah Ustaz kalau itu nak dia. Ini respon yang paling baik. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau itu engkau lakukan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai mereka yang membalas keburukan dengan kebaikan. Ini 5 respon kalau Bapak Ibu dicaci maki orang. Dan itu boleh dalam Al-Quran. Terserah Bapak Ibu pilih yang mana sesuai level rohani masing-masing. Begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.